Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentunya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Salah satunya mengenai kelayakan bisnis tersebut. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha roti bakar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Desi Sandia. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan. Yang pertama Anita Rohimah, yang kedua Atikah Rismawati, yang ketiga Azhari Gusti, yang keempat Dede Koswara, dan saya sendiri Suryaman. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang roti bakar. Yang kedua, alasan memilih usaha roti bakar. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, aspek studi kelayakan bisnis. Yang kelima, profil pemilik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita masuk ke dalam latar belakang. Roti bakar merupakan makanan yang populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun ikut merasakan bagaimana cita rasa roti bakar tersebut. Dengan varian cita rasa yang beragam, tentunya roti bakar ini sendiri bisa menjadi cemilan favorit bagi banyak orang, seperti untuk sarapan pagi, nongkrong di kafe, ataupun sebagai teman untuk minum kopi. Usaha roti bakar ini memiliki potensi untuk berkembang dan menarik berbagai segmen pasar. Banyaknya konsumen yang mencari makanan cepat saji dengan harga terjangkau dan cita rasa yang lezat dapat dinikmati kapan saja, membuka peluang bagi usaha roti bakar. Nah, ini merupakan latar belakang mengapa terjadinya usaha roti bakar tersebut. Alasan kenapa kelompok kami memilih usaha roti bakar. Yang pertama, modal usaha roti bakar terjangkau dan minim sekali resiko kerugiannya. Yang kedua, usaha ini dikembangkan dengan melakukan inovasi pada varian rasa. Seperti yang telah kita tahu, banyak usaha-usaha roti bakar yang mengeluarkan cita rasa yang baru, yang unik, yang menarik perhatian banyak pelaku usaha untuk melakukan inovasi pada usaha tersebut. Yang ketiga, proses pembuatan roti bakar mudah sehingga dapat dipelajari oleh pemula sekalipun. Dan yang terakhir, roti bakar banyak diminati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi segmentasi pemasaran untuk roti bakar itu sendiri tidak terpacu pada umur batas usia manusia itu sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait visi, misi, dan tujuan dari usaha roti bakar. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi usaha roti bakar yang unggul dengan kualitas cita rasa terbaik dan pelayanan yang memuaskan, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati cemilan praktis dan lezat. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama ada menghadirkan variasi produk yang inovatif sesuai dengan tren konsumen. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk makanan yang berkualitas. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan cepat dan ramah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada tujuannya sendiri, yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk slide selanjutnya ada aspek studi kelayakan bisnis. Baik, yang pertama ada aspek legalitas, di mana aspek legalitas ini mencangkup beberapa poin, yaitu poin yang pertama ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum yang mencangkup persyaratan yang diperlukan dari segi pendirian usaha. Di antaranya yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua memastikan calon nama perusahaan, yang ketiga memastikan lokasi tempat usaha sesuai dengan peruntukan lahan dan izin domisili, yang keempat mendaftarkan merek dagang untuk melindungi brand, yang kelima memastikan maksud serta tujuan yang spesifik dari perusahaan tersebut, dan yang terakhir melaksanakan registrasi ke notaris. Untuk poin yang selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Di antaranya yang pertama ada pendiri membuat surat pernyataan pendirian, yang kedua pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui hukum dan HAM RI, dan yang ketiga mengurus NPWP dan NIB, dan yang terakhir izin usaha perseorangan.
Selanjutnya di sini ada profil pemilik dari usaha roti bakar, di mana usaha roti bakar ini sendiri memiliki beberapa sumber daya manusia, diantaranya yang pertama ada Dede Koswara sebagai manajer utama, yang kedua ada Kang Suryaman sebagai kepala bagian operasional, yang ketiga ada Teh Ajhari Gusti sebagai kepala bagian pemasaran, yang keempat ada Teh Atika Rismawati sebagai kepala bagian produksi, dan yang terakhir ada Teh Anita Rohimah sebagai kepala bagian keuangan. Selanjutnya ada aspek yang kedua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini terdiri dari beberapa poin, yaitu poin yang pertama ada analisis potensi pasar. Dari segi potensi pasar, prospek usaha ini, yaitu usaha roti bakar, memiliki peminat yang cukup banyak, sehingga persaingan roti bakar ini juga lumayan banyak. Untuk poin yang kedua ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini juga ada beberapa poin ya, yaitu yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada kelemahan atau weakness, yang ketiga ada peluang atau opportunity, dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Untuk kekuatan dari usaha roti bakar ini sendiri, yaitu harga bahan baku yang terjangkau dan usaha ini mudah dijalankan. Kemudian untuk kelemahannya, adanya tingkatan permintaan yang tidak stabil terhadap produk. Yang ketiga, peluang dari usaha roti bakar ini sendiri, yaitu banyak peminat yang menyukai roti bakar seperti di kalangan anak muda hingga dewasa. Dan yang terakhir, ancaman untuk usaha roti bakar ini sendiri, yaitu persaingannya lumayan banyak seperti pedagang kaki lima, kafe, dan restoran. Analisis strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Untuk roti bakar ini, kita akan mengambil segmen variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah adalah menjadi segmen pasar roti bakar ini. Yang kedua, targeting. Berdasarkan tingkat sosial, maka segmen tingkat sosial menengah dasar akan menjadi target pemasaran usaha bisnis ini. Yang ketiga, ada positioning. Positioning ini mengacu pada teori di mana positioning produk harus jelas, berbeda, serta mempunyai nilai yang lebih. Kemudian, aspek manajemen dan SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha roti bakar, dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung sesuai apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini meliputi hari dan jam kerja. Usaha ini beroperasi pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan untuk jam kerja dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Yang kedua, kebutuhan kerja. Membutuhkan tenaga kerja dalam bidang produksi, bidang pemasaran, dan bidang keuangan. Diperkirakan membutuhkan 2 hingga 3 karyawan. Kemudian, aspek teknik dan teknologi. Lokasi. Lokasi usaha roti bakar ini ada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 35, Kota Bandung, Jawa Barat. Layout. Tata ruang disusun dengan rapih dan nyaman, serta lingkungan dipastikan bersih. Teknologi. Yang pertama, kasir digital digunakan untuk mencatat transaksi. Yang kedua, media promosi menggunakan handphone untuk foto dan video produk yang dapat dipromosikan melalui media sosial. Kemudian, laptop juga dapat dipakai untuk mencatat alur penjualan. Poin yang selanjutnya terdapat aspek yaitu ekonomi dan sosial. Yang pertama itu aspek ekonomi yang terbagi menjadi 3 poin. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada memberikan pemasukan tambahan bagi pemasok lokal. Yang kedua ada aspek sosial, meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha, tersedia tempat untuk makan dan santai bagi masyarakat. Yang ketiga, perubahan potensi pencemaran, dan yang terakhir ada perubahan status gizi masyarakat. Aspek finansial, yang di sini ada modal awal, investasi awal itu Rp500.000.
yang dimana terdapat peralatan. Peralatan ini juga terbagi seperti teflon atau wajan panggang seharga Rp100.000, pisau, spatula, dan juga sendok seharga Rp50.000, wadah plastik untuk bahan yaitu Rp50.000, bahan baku awal, roti tawar yang isinya itu 6 bungkus, satu bungkusnya itu isi 10 lembar, yang seharga Rp120.000. Kemudian margarin Rp50.000, topping berupa susu kental manis, meses, dan juga keju seharga Rp100.000, gas atau arang Rp30.000. Jadi kalau misalkan dijumlahin, total modal awal itu Rp500.000. Yang kedua ada biaya operasional harian. Estimasi bahan baku per hari, yang pertama ada roti tawar 3 bungkus yang isinya 10 lembar seharga Rp60.000. Kemudian margarin seharga Rp10.000, topping berupa susu, meses, keju Rp30.000, gas atau arang Rp5.000, total biaya harian Rp105.000. Jadi biaya operasional bulanan itu Rp105.000 dikali 30 hari sama dengan Rp3.150.000. Yang kemudian ada aspek finansial. Terdapat omset atau pendapatan, harga jual itu per bungkus Rp8.000, sedangkan target penjualan yaitu 30-50 bungkus per hari. Omset harian 30 bungkus dikali 8.000 sama dengan 240.000. Kalau misalkan terjualnya 50 bungkus dikali 8.000 per bungkus sama dengan Rp400.000. Omset bulanan itu 240.000 dikali 30 hari sama dengan Rp7.200.000. Kemudian 400.000 dikali 30 hari sama dengan Rp12 juta. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Poin yang keempat yaitu laba bersih. Perhitungan laba bulanan. Yang pertama ada omset Rp7.200.000 mencapai Rp12 juta. Yang kedua ada biaya operasional sekitar Rp3.150.000. Untuk yang ketiga ada laba bersih yaitu Rp4.050.000 mencapai Rp8.850.000 per bulan. Untuk yang kelima yaitu break even point atau BEP. Modal awalnya kita Rp500.000, untuk laba hariannya dari Rp135.000 mencapai Rp295.000. Untuk BEP-nya dalam waktu 2-4 hari modal awal sudah kembali. Yang keenam ada strategi pengembangan usaha. Untuk yang pertama yaitu promosi. Contohnya kita membuat promo seperti beli 4 gratis 1 di awal untuk menarik perhatian pembeli. Untuk yang kedua, kita menyediakan menu variasi, yaitu tambahkan menu premium dengan topping seperti coklat keju, keju strawberry, atau topping favorit pelanggan. Untuk yang ketiga, strategi lokasi. Kita mencari lokasi dengan lalu lintas tinggi seperti sekolah, kantor, atau tempat wisata. Yang keempat yaitu manfaatkan media sosial. Contohnya seperti posting foto roti bakar yang menarik di Instagram atau WhatsApp untuk promosi gratis. Dengan harga jual Rp8.000 per bungkus, usaha roti bakar ini dapat memberikan laba bersih hingga Rp8.800.000 per bulan dengan pengelolaan yang tepat. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu usaha roti bakar memiliki prospek cerah karena populer di berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa. Dengan modal awal sebesar Rp500.000, usaha ini menawarkan risiko rendah dan potensi keuntungan yang besar. Keunggulannya meliputi modal yang minim, permintaan tinggi, dan peluang inovasi varian rasa sesuai tren konsumen. Dari sisi finansial, usaha ini berpotensi menghasilkan omset bulanan sebesar Rp7.200.000 mencapai Rp12 juta dengan laba bersih Rp4.050.000 mencapai Rp8.850.000. Strategi utama seperti promosi aktif, inovasi rasa, strategi lokasi, dan pemanfaatan media sosial dapat mendukung keberhasilan usaha. Dengan perencanaan yang matang, usaha roti bakar sangat layak dijalankan karena menawarkan keuntungan yang cepat dan signifikan.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.